Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi kami, yaitu adalah Recofil, yang merupakan perusahaan retail berbasis digital penyedia layanan kebutuhan rumah tangga berbasis isi ulang. Nah, Recofil itu merupakan startup retail yang bergerak dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga dengan metode isi ulang dan melalui aplikasi digital, yaitu adalah Recofil. Produk yang kami layani yaitu adalah produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti Bimoli, Sunlight, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, Recofil ini terinspirasi dari kebanyakan masalah yaitu adalah plastik dan juga pengemasan plastik. Kebanyakan harga produk di pasaran dipengaruhi oleh biaya beban dalam pengemasan plastik dan printing. Hal ini menyebabkan harga barang lebih mahal. Dikarenakan beban biaya, pengemasan ini juga ditanggung oleh para konsumer. Di sisi lain, plastik yang digunakan nantinya akan menjadi sampah dan limbah plastik yang justru mencemari lingkungan. Lanjut. Nah, oleh karena itu, kami muncul dengan ide yaitu adalah Recofil, yaitu adalah perusahaan bisnis retail berbasis refill, yang dimana Recofil ini akan berperan sebagai penyedia kebutuhan refill ini. Dengan produk yang kami dapatkan itu berasal dari supplier yang nanti akan dikirim kepada refill boy. Di sini refill boy akan mengisi ulang produk kebutuhan rumah tangga tersebut, dan nanti siklus ini akan diulang secara terus-menerus kepada konsumen. Lanjut. Mundur satu langkah, Bi. Nah, jadi ini merupakan tampilan aplikasi dari Recofil. Yang tadi ada tampilan awal, fitur aplikasi, dan halaman utama dari Recofil. Lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah visi dan misi Recofil. Visi Recofil itu adalah menjadi startup Indonesia yang menciptakan ekosistem teknologi ramah lingkungan dengan merubah kebiasaan masyarakat pada saat beraktivitas sehari-hari dengan fitur yang canggih serta sistem integrasi dan ramah lingkungan. Misi Recofil itu adalah menjadi salah satu penyedia kegiatan retail kebutuhan rumah tangga berbasis refill dengan menggunakan berbagai teknologi yang maju. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan pelayanan maksimum dengan value yang bermakna kepada pelanggan. Nah, dalam menciptakan Recofil ini, kami juga melakukan analisa melalui model Five Forces Porter Model. Yang dimana Five Forces Porter Model ini terdiri dari Trade of New Entrant, kemudian ada Bargaining Power of Supplier, kemudian ada Trade of Substitute Product, Bargaining Power of Buyer, dan yang terakhir itu adalah Rivalry Among Assets. Nah, pada Trade of New Entrant, tidak ada regulasi pembatasan pemerintah atau hambatan berarti. Dengan dimana pasar ini termasuk salah satu pasar yang sangat luas di Indonesia. Di sisi lain, ini menyebabkan banyaknya pesaing baru yang terus bermunculan karena pasarnya yang luas dan keuntungan yang sangat besar di Indonesia. Dan kemudian pada bargaining power of supplier ini, Recofil menjalin kontrak dengan berbagai supplier dengan melalui strategi partnership untuk mencapai nilai yang paling murah di pasar. Jadi salah satu produk pengganti pada Recofil ini ada salah satunya adalah online market, yaitu adalah merupakan satu saingan pengganti dari toko-toko retail, yang dimana seperti contohnya itu ada Tokopedia dan Shopee, yang dimana hambatannya itu adalah pada produk pengganti ini harganya lebih mahal dikarenakan ada biaya beban pada transportasi dan kemudian ada hambatan waktu yang cukup lama dalam pengiriman produk tersebut. Kemudian bargaining power of buyer, penawaran pada segmen ini sangat tinggi dikarenakan konsumen di sini mengincar produk dengan harga termurah. Produk termurah akan menang dan delivery among excess kompetitor itu adalah persaingan antara perusahaan yang dimana perusahaan pada perusahaan retail ini sangat besar, sehingga persaingannya sangat ketat dan dibutuhkan model bisnis baru yang untuk bisa bersaing di model pasar ini. Itu salah satunya adalah model bisnis refill. Lanjut. Selanjutnya analisis lingkungan internal. Yang pertama itu adalah sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu tangible resource dan intangible resource. Tangible resource itu terbagi menjadi aset fisik berupa ruko peralatan kendaraan. Yang kedua aset keuangan modal. Yang ketiga teknologi seperti aplikasi Recofil dan media sosial. Yang selanjutnya itu intangible resource.
terdiri dari sumber daya manusia seperti karyawan kompeten dan disiplin kerja. Yang kedua, inovasi berupa teknologi yang inovatif, reputasi berupa produk yang membantu ekonomi masyarakat, dan budaya, yaitu integritas dan profesional. Yang kedua itu kapabilitas. Kapabilitas itu terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan value change. Pendekatan fungsional itu terbagi menjadi pemasaran, distribusi, dan sistem informasi. Sedangkan pendekatan value chain terbagi menjadi mengidentifikasi aktivitas-aktivitas value chain, menentukan aktivitas value chain yang paling strategis, menentukan biaya aktivitas value chain, dan menentukan informasi biaya aktivitas. Yang ketiga adalah kompetensi inti. Kompetensi inti terbagi menjadi 4, yaitu valuable capability, rare capability, imperfectly imitable capability, dan non-substitutable capability. Next. Nah, and the next, kita masuk strategi tingkat bisnis, yang mana itu kita menggunakan model value proposition canvas, yang mana ini bisa ada di slide. Dan kita bisa masuk ke strategi tingkat ada produk. Nah, yang produknya ini kita membahas itu bagian ada produk dan service. Produknya seperti yang udah dijelaskan oleh Peter tadi sebelumnya, itu bisa didapatkan secara online menggunakan aplikasi Recofil dan juga bisa menggunakan teknik offline. Nah, yang mana itu bakal refill boy yang akan berkeliling. And then terus juga selanjutnya ada fan reliever atau gen creator. Itu mereka tuh kayak istilahnya berkaitan dengan alternatif dari baik itu dari harga yang murah, terus juga meningkatkan untuk minat konsumen dan juga tidak menggunakan plastik. Dan juga masuk ke customer-nya. Customer-nya itu tentu saja kayak salah satunya ada ibu rumah tangga, anak kos, ataupun mahasiswa yang sedang berkuliah di lokasi tersebut atau lokasi yang yang kami kembangkan. Terus juga yang selanjutnya itu ada customer job, yang mana kami memberikan pelayanan kepada customer. Misalnya customer ketika memesannya akan diantarkan. And then juga ada plan-nya. Tentu saja plan-nya itu karena menggunakan plastik tentu saja menciptakan banyak masalah, sehingga kami menciptakan gain yang mana untuk mendapatkan harganya yang lebih murah. Dan yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Sandra. Jadi perusahaan Recofil ini memiliki suatu produk diversifikasi yaitu Recopay. Nah, Recopay ini semacam e-wallet atau e-money. Nah, Recopay ini tuh berfungsi untuk menarik lebih banyak pengguna ke Recofil. Di sisi lain, Recopay ini merupakan aplikasi yang menyokong berbagai transaksi di dalam Recofil. Nah, jadi lebih minim akan resikonya. Next. Nah, Recopay sendiri itu merupakan diversifikasi yang juga memiliki banyak pesaing seperti OVO, GoPay, Sakuku, dan perusahaan lainnya. Nah, Recopay ini diciptakan dengan prinsip yang sama dengan Recofil, yang dimana perusahaan ini berusaha untuk mengambil keuntungan sambil menjaga lingkungan atau go green. Selain itu, Recopay juga memiliki beberapa fitur yang lebih unggul, yaitu adanya transaksi jual beli sampah, yang dimana Recopay ini akan menjadi media bagi para konsumen untuk menjual sampahnya kepada Recofil. Dan juga Recopay ini menyediakan berbagai fitur transaksi kebutuhan sehari-hari, seperti isi token, isi pulsa, bahkan top up sekalipun. Next. Bisnis Recofil berperan sebagai startup yang bergerak di bidang refill yang bisa berpengaruh untuk mengurangi pencemaran lingkungan, terutama sampah plastik rumah tangga. Beberapa negara yang dapat dijadikan target ekspansi dari Recofil adalah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Strategi yang tepat untuk bisnis ini adalah partnership dengan perusahaan distribusi kebutuhan rumah tangga, sehingga Recofil dapat menyediakan produk kebutuhan rumah tangga dengan brand yang sesuai dengan kebiasaan penduduk di negara tersebut. Dan yang selanjutnya kita menganalisis
kerjasama. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, bisnis startup Recofil ini memutuskan untuk melakukan kerjasama atau aliansi dengan perusahaan-perusahaan produksi yang ada di Indonesia dengan produk-produk jenis produknya seperti yang udah dijelaskan Peter sebelumnya. Dan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pihak Recofil ini termasuk jenis kerjasama aliansi, jenis strategi venture yang mana strategi ini dengan menggunakan saham ataupun menggunakan sumber daya masing-masing dari perusahaan sehingga menciptakan produk-produk yang baru. Dan kita bisa menyimpulkannya bahwasannya pengembangan model bisnis Recofil ini memiliki beberapa keunggulan dan daya saing yang cukup untuk memasuki pasaran di Indonesia, terutama pada segmen pasar kebutuhan rumah tangga. Sehingga kita bisa nih merekomendasikan bahwasannya pengembangan aplikasi Recofil ini sebaiknya selalu upgrade mengikuti perkembangan zaman agar kebutuhan masyarakat selalu tercukupi dan bisa bersaing di pasaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat